Selamat malam pemirsa, Maluku Antanusa kembali menjumpai Anda malam ini Selasa 6 Juni 2017. Beragam topik berita menarik sesaat lagi akan kami sampaikan untuk Anda. Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama. Polisi razia para pebalap liar di Kota Ambon. Daging sapi impor masuk Ambon, pedagang mengeluh. Informasi tadi akan kami rangkai dengan informasi lainnya, termasuk berbagai aktivitas umat muslim dalam menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Bersama saya Nastasya Kakisina, inilah Maluku Antanusa selengkapnya. Aparat Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melakukan razia terhadap balapan liar yang meresahkan masyarakat di Kota Ambon. Para pembalap liar yang umumnya remaja itu biasanya melakukan balapan usai mengikuti sholat tarawih di sekitar kawasan Jalan Ayepati Ambon. Puluhan sepeda motor ini terjaring razia aparat Satuan Lalu Lintas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Rata-rata yang terjaring tidak memiliki SIM dan tidak dapat menunjukkan STNK. Mereka adalah para pebalap liar yang sering melakukan aksinya di seputaran kawasan Jalan Ayepati Ambon. Ironisnya, mereka biasa melakukan aksi balapan liar seusai mengikuti sholat taraweh. Mereka rata-rata adalah usia anak sekolah dan mahasiswa. Mereka yang terjaring ini juga tidak menggunakan helm saat berkendara. Masyarakat pengendara merasa resah bila melewati kawasan Ayepati. Pasalnya, anak-anak muda ini mengemudikan sepeda motor mereka dengan ugal-ugalan. Akibat aksi ugal-ugalan itu, kerap kali terjadi kecelakaan lalu lintas. Sekitar 20 sepeda motor tanpa kelengkapan surat diamankan aparat Satuan Lalu Lintas Polres Ambon. Untuk mengantisipasi aksi balap liar di kawasan tersebut, puluhan personil polisi diturunkan setiap hari selama Ramadan. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Selanjutnya pemirsa, para pengendara kendaraan bermotor di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur mengeluhkan banyaknya ruas jalan yang berlubang. Menurut mereka, hal ini mengakibatkan kenyamanan mereka dalam berkendara terganggu. Selain itu, jalan yang berlubang sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Jalan yang mengalami kerusakan diantaranya di kawasan persimpangan Jalan Baru yang menjadi akses utama keluar masuk Kota Bula, serta beberapa titik jalan menuju Desa Sesar. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas para pengendara, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Mereka harus berhati-hati saat melintas di ruas jalan yang berlubang tersebut. Kondisi jalan yang berlubang membuat warga khawatir terjadinya kecelakaan. Apalagi kerusakan tersebut terdapat di jalan yang ramai dilalui kendaraan bermotor. Olehnya pemerintah diharapkan segera memperbaiki jalan tersebut agar aktivitas warga tidak terganggu. Apalagi jelang mudik lebaran di mana jumlah kendaraan yang dipakai warga untuk mudik dipastikan meningkat. Dari Bula, Seram bagian timur, Mansur Boinau melaporkan. Daging sapi impor yang didatangkan distributor dari Surabaya mulai dijual pedagang di Kota Ambon. Masuknya daging impor tersebut mengancam keberlangsungan usaha pedagang daging sapi lokal di Kota Ambon. Sejak awal bulan Ramadan, pasar Kota Ambon dibanjiri dengan daging beku yang didatangkan dari Surabaya. Warga dapat membeli daging impor tersebut dengan harga relatif murah dibanding sapi lokal. 1 kg daging sapi impor dijual dengan harga Rp90.000, sedangkan daging sapi lokal dijual dengan harga Rp100 hingga Rp110.000 per kilogram. Pedagang sapi lokal mengaku usaha mereka terancam dengan masuknya daging impor. Terlebih lagi, daging impor dijual di pasar tradisional.
Olehnya, pedagang sapi lokal minta pemerintah meninjau kembali pemberian izin masuknya daging impor. Hal itu karena masuknya daging impor juga mengancam usaha petani ternak di Pulau Buru dan Pulau Seram yang selama ini memasok sapi ke Kota Ambon. Sampai dari Surabaya. Itu jual eceran per kilo berapa? Per kilo 90. Jadi minat masyarakat terhadap daging impor Belum, makanya mereka juga belum tahu banyak tuh. Dengan adanya daging itu, kalau memang dia ingin masuk ke Kota Ambon, istilahnya per kantong, jangan di pasar. Kalau bisa itu di supermarket. Karena kalau supermarket dengan kantong kan tidak beda jauh, antara 100 sampai 110. Tapi kalau ke pasar kan, mau dan tidak mau membunuh kata orang ini sebagai pedagang lokal ini. Sementara itu, harga daging ayam segar mengalami peningkatan. Semula dijual pedagang Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram, kini menjadi Rp50.000. Sementara harga daging ayam beku tetap stabil dengan harga Rp31.000 per kilogram. Hamzah Tomia melaporkan. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Maluku Antar Nusa. Perbaikan jalan Trans Seram di Dusun Talaga Desa Eti, Kabupaten Seram bagian Barat, kini dikebut agar bisa dinikmati masyarakat saat mudik Lebaran tahun ini. Perbaikan jalan yang rusak selama beberapa tahun ini baru dikerjakan awal April lalu. Perbaikan jalan Trans Seram Dusun Talaga Desa Eti ini sementara dikebut. Diharapkan perbaikan yang baru dimulai awal April lalu itu selesai sebelum Lebaran tahun ini. Selain di Dusun Telaga, perbaikan jalan juga dilakukan di Desa Loki dan Desa Luhu. Willy, pengawas perbaikan jalan tersebut, mengatakan perbaikan jalan sepanjang 2,5 km itu baru dimulai awal April lalu. Saat ini pekerjaan tersebut mencapai 90%. Diharapkan perbaikan jalan itu selesai 10 hari menjelang Lebaran tahun ini. Willy menyebutkan sejumlah kendala dihadapi pada perbaikan jalan tersebut, di antaranya
kubangan di jalan-jalan yang rusak, serta curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan pengaspalan tidak bisa dilakukan secara baik. Setingkat aspal. 2 kilo 450. 2 kilo Pak? 2 kilo 450. Terus Pak, ini diupayakan supaya jalannya selesai sebelum Lebaran apa bagaimana Pak? Diusahakan di... Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Sementara itu pemirsa, lapangan Pancasila di Kota Bula, Kabupaten Serang bagian timur saat ini dalam kondisi tidak terawat. Selain ditumbuhi rumput liar, beberapa bagian tribun utama lapangan ini juga rusak. Namun belum ada langkah pemerintah setempat memperbaiki lapangan tersebut. Sebelumnya, lapangan Pancasila yang dibangun di kawasan Jalan Pabo, Kota Bula ini digunakan untuk pertandingan sepak bola serta upacara hari-hari besar nasional. Namun beberapa tahun terakhir, lapangan itu luput dari perhatian pemerintah setempat. Pagar sekeliling lapangan saat ini ditumbuhi rumput liar. Kondisi lapangan terlihat dalam tidak terawat. Lapangan ini pun hampir tidak pernah lagi digunakan untuk upacara maupun kegiatan olahraga masyarakat. Selain itu, tribun lapangan juga tidak terurus. Beberapa bagian tribun dibiarkan dalam keadaan rusak. Pemerintah Kabupaten Serang bagian timur diharapkan menaruh perhatian serius pada kondisi lapangan tersebut karena merupakan aset daerah yang mesti dirawat. Sementara itu belum ada penjelasan resmi dari pemerintah Kabupaten Serang bagian timur tentang upaya perbaikan fasilitas umum yang rusak dan tidak terawat itu. Dari Bula, Serang bagian timur, Mansur Boinau melaporkan. Ketua Asosiasi Pedagang Sayur Pasar Kayu Wait Namrole mengharapkan adanya perhatian pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk mengoptimalkan sumber daya petani di Buru Selatan. Menurutnya, agar pedagang di Namrole dengan gampang mendapatkan komoditi hasil pertanian dari petani lokal di sana tanpa mengharapkan pasokan sembako dari luar daerah. Beberapa waktu terakhir adanya kenaikan harga bahan sembako di Pasar Kayu Wait, Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Kenaikan itu dipicu kurangnya pasokan bahan kebutuhan pokok ke Namrole. Ketua Asosiasi Pedagang Sayur Pasar Kayu Wait, Namrole, David Boy mengungkapkan kenaikan beberapa harga bahan kebutuhan pokok akibat adanya permainan harga dari para petani dan pedagang dari luar Buru Selatan. Lonjakan harga itu selalu terjadi jelang Ramadan maupun Idul Fitri serta hari-hari raya lainnya. Hal tersebut berdampak lemahnya hasil komoditi pertanian di Buru Selatan. Hasil pertanian di sana juga dianggap kurang menunjang pertumbuhan ekonomi. Hal itu mengakibatkan lemahnya daya beli masyarakat di pasar tradisional Kayu Wait. Padahal Boy mengakui potensi hasil pertanian di Buru Selatan terutama daerah pegunungan sangat besar. Barang yang kita harapkan itu bukan dari petani lokal tapi yang diharapkan dari petani luar, yaitu dari Kabupaten Buru. Kita selaku Pasar Kayu Wait, kita berharap sehingga pemerintah daerah agar sesegera mungkin mengoptimalkan seluruh petani-petani yang ada di Kabupaten Buru Selatan. Sehingga kita tidak mengharapkan pasokan-pasokan dari luar. Di Pasar Kayu Wait, Namrole terjadi kenaikan pada sejumlah bahan kebutuhan pokok. Buncis awalnya Rp25.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kentang Rp20.000 naik Rp30.000 per kilogram. Begitu juga cabai rawit yang awalnya Rp30.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Tomat Rp15.000 naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Sementara bawang putih dan bawang merah yang awalnya Rp40.000 naik menjadi Rp50 sampai Rp60.000 per kilogram. Karenanya, David Boy mengharapkan perhatian pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk segera mungkin mengoptimalkan potensi sumber daya petani di Buru Selatan. Dengannya, para pedagang di Kota Namrole dengan gampang mendapatkan pasokan hasil pertanian dari petani lokal yang dijual dengan harga yang relatif lebih murah. Dari Namrole, RN Stasi Jawa melaporkan.
Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera memberlakukan mahar politik dalam pemilihan Gubernur Maluku 2018. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Maluku, Aziz Sangkala, menegaskan mahar politik yang diberlakukan itu besarnya belum ditetapkan. PKS dalam perhelatan Pilgub Maluku 2018 memberlakukan mahar politik kepada setiap figur yang mendaftarkan diri, baik sebagai bakal calon gubernur maupun bakal calon wakil gubernur. Ketua DPW PKS Maluku Aziz Sangkala menyatakan pemberlakuan mahar politik itu dimaksudkan untuk membiayai seleksi administrasi, sosialisasi dan survei yang nantinya akan diikuti oleh semua figur yang dinyatakan lolos seleksi. Kendati memberlakukan mahar politik namun besarannya belum ditetapkan. Kami meminta dari para kandidat untuk berkontribusi, ya. Kontribusi saya sendiri tidak tahu bagaimana keputusan panitia untuk kontribusinya itu, mungkin diminta kepada para kandidat yang ingin berkontribusi mendukung proses ini bisa berjalan dengan baik. Sementara itu dalam pendaftaran hari pertama tercatat 4 bakal calon gubernur yang mengambil formulir pendaftaran, di antaranya Said Asgaf yang diwakili timnya. Arif Hentihu yang mendampingi tim Said Asgaf dalam pengambilan formulir pendaftaran menyatakan calon petahana ingin mendapatkan rekomendasi dari PKS. Selama ini komunikasi politik telah dibangun pihaknya dengan DPW PKS Maluku. Saya yakin tim yang datang ini, mereka datang ini dengan sebuah optimis yang tinggi. Olehnya itu mereka lengkap dan saya sebagai senior mendampingi mereka. Gitu Tapi optimis Dapat. untuk menerima rekomendasi dari PKS itu sangat optimis. 100% itu tidak. Sementara Mosalam Latukonsina yang mewakili tim Julius Latumerisa menyatakan kandidat mereka berkomitmen membangun Maluku melalui sumber daya manusia. Visi itu sejalan dengan program PKS yang senantiasa mengusung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Alasan kami sehingga memilih PKS karena sudah pasti ada komunikasi-komunikasi tertentu yang sudah dibangun, baik itu di tingkat wilayah maupun di tingkat DPP, untuk bisanya kami berpasangan dengan salah satu kader dari PKS. Ada memang beberapa kader yang sudah kami, ada beberapa bakal calon yang kami sudah lakukan survei, dan salah satunya itu ada di PKS. Dalam proses pendaftaran di hari pertama itu, 2 bakal calon gubernur mengambil formulir pendaftaran yang diwakili utusannya, yakni Herman Kudubun dan Tagop Solisa. Tim Herman Kudubun diwakili Jimmy Sitanala dan Alex Patiasina, sementara tim Tagop Solisa diwakili Taufik Narahaubun, sedangkan bakal calon gubernur yang mengambil formulir pendaftaran di hari pertama yaitu Abdullah Fanat yang datang langsung ke sekretariat DPW PKS Maluku. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Sementara itu pemirsa, proses pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk pemilihan gubernur 2018 di Partai Keadilan Sejahtera Maluku telah dibuka. Kemarin 5 bakal calon kepala daerah dan utusannya mengambil formulir di sekretariat DPW PKS Maluku. Pendaftaran itu akan berlangsung selama 2 minggu. Pasangan hebat yang merupakan akronim dari Herman Kudubun Abdullah Fanat adalah bakal calon yang pertama mendatangi sekretariat DPW PKS Maluku. Utusan balon gubernur Herman Kudubun yang diwakili Jimmy Sitanala dan Alex Patiasina mengambil formulir pendaftaran. Mereka diterima sekretaris tim penyaringan dan penjaringan Calkada untuk Pilgub 2018 Abdul Ghani Lestaluhu. Pengambilan formulir pendaftaran berikutnya oleh Abdullah Fanat yang mendaftarkan diri sebagai calon wakil gubernur. Abdullah Fanat diterima tim penyaringan dan penjaringan. Kepadanya dijelaskan tahapan yang akan dilakukan dalam proses pendaftaran yang dilakukan PKS Maluku. Utusan balon kepala daerah lainnya yang mendatangi sekretariat DPW PKS Maluku untuk mengambil formulir adalah Tagop Solisa. Taufik Narahaubun mewakili Tagop Solisa menyatakan
dirinya diutus mengambil formulir pendaftaran karena Tagop Solisa berhalangan hadir. Pengambilan formulir pendaftaran di PKS menandakan Tagop Solisa serius untuk tampil dan memenangkan Pilgub Maluku 2018. Posisi beta di sini sebagai penghubung dapat kepercayaan dari Pak Tagop untuk ke PKS, dan hari ini kita ke PKS. Kalau soal partai lain, kan juga masih sambil memantau pembukaan pendaftaran. Jadi sampai ini juga kita belum tahu setelah itu mau kemana. Mungkin seperti itu. Kenapa kandidat tidak hadir? Rencananya kan memang kandidat hari ini sendiri. Cuma ada satu dan lain hal beliau masih di Namrole. Jadi rencananya nanti pada saat pengembalian baru sendiri, dan nanti kita mungkin sekalian silaturahim dengan keluarga besar PKS Maluku. Balon gubernur lain yang mengambil formulir pendaftaran yakni Julius Latumerisa yang diwakili timnya Mosalam Latukonsina dan Berti Tatang. Mosalam Latukonsina menyatakan timnya akan senantiasa membangun komunikasi politik terutama dengan PKS dan beberapa partai politik lainnya agar kandidat mereka dapat direkomendasikan ikut dan memenangkan Pilgub Maluku 2018. Tim Said Asegaf yang didampingi Sekretaris Wilayah DPW P3 Maluku, Arif Hentihu, juga mengambil formulir pendaftaran di hari pertama. Arif Hentihu menyatakan Said Asegaf merupakan calon petahana, tidak ingin memborong semua partai politik, tetapi fokus hanya pada beberapa partai politik saja termasuk di PKS. Juru bicara tim penyaringan dan penjaringan bakal calon kepala daerah PKS Maluku, Sufi Majid, mengatakan mereka yang telah mengambil formulir memiliki waktu 2 pekan untuk pengembalian. Kami memiliki jadwal yang telah ditetapkan. Yang pertama, proses pendaftaran itu dimulai hari ini sampai dengan 2 minggu ke depan. Lalu dalam waktu bersamaan di pendaftaran juga akan sekaligus ada waktu pengembalian berkas, yang ditambah lagi 4 hari setelah itu untuk yang mengambil formulir pendaftaran pada hari-hari terakhir. Nah, tentu saja kita meminta kepada kandidat untuk bisa mempersiapkan seluruh berkas yang telah diwajibkan untuk harus dipenuhi oleh PKS ketika mereka mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nah, mencermati perkembangan kandidat yang ada, ini kan ada beberapa juga yang akan mendaftarkan diri, dan komunikasi sementara dilakukan, baik komunikasi PKS melakukan terhadap kandidat maupun juga kandidat mengkonfirmasi langsung kepada PKS untuk mendaftar. Kami akan menunggu, dan tentu saja dalam interval waktu 2 minggu itu kita akan menyiapkan tim waktu untuk para kandidat datang ke sini. Boy Nahrum, Cak Tamaela melaporkan. Selanjutnya pemirsa, DPW Partai Persatuan Pembangunan Maluku dalam pekan ini akan membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku. P3 tidak memungut biaya dalam pendaftaran tersebut. Menghadapi pemilu Kada Maluku tahun 2018 mendatang, P3 Maluku akan membuka pendaftaran bagi bakal calon gubernur Maluku pekan ini. Dalam proses pendaftaran nanti P3 Maluku tidak memungut biaya dari bakal calon yang mendaftar. Ketua DPW P3 Maluku Sarip Hadler mengatakan pembukaan pendaftaran bakal calon gubernur maupun wakil gubernur Maluku akan dilakukan selama 2 minggu. Kalau pendaftaran gubernur sebetulnya sudah harus dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni kemarin. Tapi kita agak terlambat karena ada beberapa kendala teknis. Hari Senin akan kita rapat DPW dan segera setelah itu kita akan buka pendaftaran. Ya. 2 minggu. Ya. Mungkin ada biaya administrasi saat pendaftaran bagi calon. Sejauh ini di Juklang tidak ada. Ya. Menurut Sarip Hadler, pendaftaran balon gubernur yang dilakukan P3 Maluku seharusnya sudah dilakukan tanggal 1 Juni lalu. Namun karena kendala teknis, pembukaan pendaftaran baru dilakukan pada minggu ini. Frida Raiman Hamzah melaporkan.
Pemirsa, kini kami mengajak Anda menyimak berbagai aktivitas yang dilakukan umat muslim di kota Ambon selama menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang kami kemas dalam serba-serbi Ramadan. Keluarga besar Setia Alaska Ambon menggelar buka puasa bersama sore kemarin. Ketua Setia Alaska Ambon Jainal Reng Furwarin berharap buka puasa bersama itu mampu memperkokoh silaturahim antar sesama dosen dan mahasiswa. Suasana kekeluargaan mewarnai jalannya buka puasa bersama keluarga besar Setia Alaska Ambon sore kemarin. Buka puasa itu digagas oleh program studi ilmu administrasi bisnis dengan melibatkan seluruh mahasiswa. Ketua Setia Alaska Ambon Jainal Reng Furwarin mengatakan buka puasa merupakan upaya meningkatkan silaturahmi antara sesama dosen dan mahasiswa. Hal itu penting dalam menciptakan suasana kampus yang harmonis. Dikatakan peningkatan sumber daya manusia bagi mahasiswa membutuhkan kerja keras dan disiplin pegawai, karenanya melalui buka puasa bersama para pegawai terus memacu dalam menciptakan lulusan yang siap pakai dalam dunia kerja saat ini. Reng Furwarin meminta momentum peningkatan silaturahmi terus dijaga. Dengannya kepedulian kerja dapat ditanamkan di Setia Alaska Ambon. Perwakilan BRI Cabang Ambon Zulkifli Abbas Basalama mengatakan momentum penandatanganan kerjasama antara BRI dan Setia Alaska Ambon dapat menjadikan peningkatan kualitas bagi mahasiswa di Setia Alaska Ambon. Basalama mengatakan BRI hadir untuk memberikan kemudahan bagi pegawai dan mahasiswa dalam memberikan peluang bisnis. Olehnya itu diharapkan peluang tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dalam pengantar berbuka, Al-Ustadz Nasaruddin Wasroni mengatakan keluarga besar Setia Alaska Ambon dapat menata hati dan mengkaji diri di bulan suci Ramadan. Al-Ustadz menjelaskan bulan suci Ramadan memiliki keistimewaan dari 11 bulan lainnya. Karenanya para dosen dan mahasiswa dapat memaknai di bulan Ramadan sebagai peningkatan kualitas keimanan menuju kemenangan takwa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz mengatakan puasa mengajar untuk saling peduli. Melalui kepedulian mampu membangun kebersamaan menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia yang maju dan bermartabat. Menurut Al-Ustadz, Ramadan merupakan pintu rahmat bagi setiap manusia. Olehnya itu Al-Ustadz meminta memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Fani Letahid melaporkan. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk berbagi bersama sesama. Seperti yang dilakukan pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku yang menggelar buka puasa bersama dengan sejumlah anak yatim dan fakir miskin dari Yayasan Al-Bandina Ambon. Memasuki hari ke-11 Ramadan 1438 Hijriah kemarin, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Maluku menggelar buka puasa bersama. Buka puasa ini menghadirkan sejumlah anak yatim piatu dan fakir miskin dari Yayasan Al-Madinah Kota Ambon. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku Kasrul Selang mengaku, walaupun Dinas PKP ini baru dibentuk tahun ini, namun dirinya dan jajarannya optimis untuk menjalin kebersamaan dan keakraban antara pimpinan dan pegawai di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan itu, para pegawai di dinas tersebut diajak menjadikan momen puasa Ramadan untuk meningkatkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial kepada sesama termasuk anak yatim dan kaum duafa. Karenanya dengan berpuasa Ramadan umat Islam akan merasakan penderitaan orang miskin seperti lapar dan dahaga. Ustadz Saiful dalam tausiahnya mengatakan puasa itu universal dan sebenarnya milik semua agama, hanya saja ritualnya berbeda-beda. Menurutnya dalam Islam, puasa itu kedudukannya sangat khusus dan umat muslim di seluruh dunia tentu melakukan ibadah puasa pada Ramadan dengan tujuan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu tidak bersifat vertikal maupun horizontal, akan tetapi takwa itu sangat berarti bila manusia saling membagi berkat dengan anak yatim piatu dan kaum duafa. Rahma Latukonsina dan Junedi Asril melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Desa Batu Merah sering dijuluki kampung kue saat Ramadan tiba.
Julukan itu disematkan karena sebagian warga Desa Batu Merah terlibat dalam pembuatan kue-kue, terutama saat Ramadan yang ramai diserbu pembeli. Salah satu kue yang laris diserbu pembeli adalah kue Yahudi. Setiap Ramadan tiba, Desa Batu Merah ramai dikunjungi orang untuk membeli kue berbuka puasa. Salah satu yang menjadi favorit adalah kue Yahudi. Kue ini hanya dijumpai saat Ramadan. Karenanya tidak heran kue Yahudi laris diserbu pembeli. Tidak seperti namanya yang unik, bentuk kue Yahudi ini terbilang biasa saja atau hampir sama dengan kue lainnya. Kue Yahudi jauh dari menarik, hanya berwarna kuning pucat dan di atasnya berwarna coklat. Namun anehnya kue ini terbilang laris. Kue ini pun hanya diproduksi oleh satu keluarga di Desa Batu Merah yang resepnya dipelihara turun-temurun. Dila Cokro merupakan salah satu penerus pembuat kue Yahudi di Desa Batu Merah. Menurutnya, bahan dasar kue tersebut adalah tepung terigu, telur, mentega, dan coklat bubuk. Sementara bahan-bahan lainnya dirahasiakan. Pembuatan kue ini pun sangat sederhana. Tepung terigu dan telur dicampur dan dikocok bersamaan hingga bercampur rata. Setelah adonan sudah mengental, dipoles coklat bubuk dan dimasukkan dalam loyang. Adonan ini kemudian dipanggang dalam oven selama 30 menit. Pada bulan Ramadan ini, Dila Cokro mengakui membuat kue Yahudi dalam jumlah cukup banyak karena tingginya permintaan. Dalam sehari, Dila bisa membakar kue Yahudi sebanyak 35 loyang. Dila Cokro mengaku tak tahu asal mula nama kue yang dibuatnya, namun diakui kue tersebut merupakan resep turun-temurun keluarganya. Para pembeli mengaku kue Yahudi sangat tepat disantap saat berbuka puasa karena rasanya manis dan legit. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku menggelar edukasi konsumen cerdas bagi siswa SLTA di Kota Ambon. Dengannya diharapkan konsumen lebih cerdas dan memiliki proteksi alamiah dalam menentukan produk atau barang yang akan dibeli, utamanya menghadapi era pasar bebas. Penggunaan produksi dalam negeri akan meningkatkan daya saing dan perekonomian bangsa yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan produk dalam negeri dapat memupuk rasa bangga dan cinta kepada bangsa, serta membela martabat bangsa dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan tema sosialisasi edukasi konsumen cerdas yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku, yakni Gerakan Konsumen Cerdas Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri. Ketua Panitia Elsa Watilete mengatakan, kegiatan ini bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memberikan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Deprindak Maluku, Yahya Kota berharap sosialisasi edukasi konsumen cerdas dengan melibatkan para siswa SLTA di Kota Ambon dapat meningkatkan pemahaman kepada konsumen agar lebih cerdas dan memiliki proteksi alamiah serta mampu menghadapi pasar bebas. Dengan sosialisasi ini, produsen atau pelaku usaha dituntut memproduksi dan memperdagangkan barang sesuai standar nasional Indonesia SNI.
Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Ampinan Lohi berharap melalui perlindungan konsumen yang memadai, Indonesia mampu membangun kualitas manusia yang berharkat, bermartabat, cerdas, sehat, serta berdaya saing di kancah internasional. Menurutnya, konsumen cerdas hendaknya menggunakan produksi dalam negeri serta kritis dan berani memperjuangkan hak dan kewajibannya serta mampu melindungi diri dari barang atau jasa yang merugikan. Rahmalatu Konsina, Junaidi Asril melaporkan. Maraknya tindak kekerasan terhadap anak mendesak pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak. Salah satunya dengan hadirnya kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat PATBM. Komitmen pemerintah terhadap perlindungan anak telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui program yang mendukung terlaksananya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Salah satunya yaitu perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat PATBM. PATBM adalah sebuah gerakan atau kelompok warga yang bekerja sama secara terkoordinasi untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Margareta Samson pada workshop perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat PATBM Selasa pagi. Menurutnya, PATBM merupakan inisiatif masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan serta membangun kesadaran masyarakat untuk merubah pemahaman sikap dan perilaku dalam perlindungan terhadap anak. Di Maluku baru terbentuk 4 PATBM, masing-masing 2 di Kota Ambon dan 2 lainnya di Maluku Tengah. PATBM itu awalnya menjadi pilot project dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Salah satu PATBM yang berlokasi di Batu Merah, Kecamatan Sirimau, beberapa waktu lalu dikunjungi Menteri PPA Yohana Yembise. PATBM ini diakui cukup maju dalam menyediakan program pembinaan terhadap anak. Hal yang perlu dilakukan di keempat PATBM ini adalah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi serta kampanye bagi masyarakat tentang perlindungan anak melalui wadah-wadah organisasi gereja, pengajian, kepemudaan maupun pendidikan. Tujuan dari PATBM ini menurunkan angka kekerasan ya yang berbasis masyarakat, di mana masyarakat yang lebih mengetahui keadaan daripada anak-anak yang ada di daerah tersebut. Dan untuk mengatasinya ya mungkin dari masyarakat itu tersendiri. Jadi kita mau bahwa keterlibatan masyarakat terhadap penanganan. Kalau kita di dinas ini kita punya tangan kan tidak bisa untuk menjangkau sampai di daerah yang terkecil ya, di daerah atau lokasi atau desa-desa yang terkecil. Tetapi dengan PATBM ini mereka bisa melihat sendiri bahwa ada permasalahan, bagaimana mereka bisa mengatasi dan mereka memperkecil permasalahan yang terjadi terhadap anak-anak maupun perempuan pada desa tersebut. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Margareta Samson berharap workshop perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat memberi manfaat dan turut membangun komitmen para pemerhati anak di provinsi ini. Melkilatus Saule Sarles Bolaman melapor. 62.741 kepala keluarga di Maluku akan menerima program Keluarga Harapan tahun 2017. Mereka terdiri dari ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan penyandang cacat. Tahun 2017, Provinsi Maluku kembali mendapatkan program Keluarga Harapan dari pemerintah pusat. Untuk tahun ini, jumlah penerima manfaat program Keluarga Harapan di 11 kabupaten kota di Maluku mencapai 62.741 kepala keluarga. Alokasi anggaran dari Kementerian Sosial untuk program tersebut di Maluku sebesar 118,5 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Maluku Sartono Pining. Menurut Pining, program Keluarga Harapan yang dilakukan di Maluku diperuntukkan kepada ibu hamil, balita, lansia, anak sekolah, dan penyandang cacat. Dinas Sosial Maluku menjamin program Keluarga Harapan yang dikucurkan akan tepat sasaran mengingat data penerima yang dikantongi Dinas Sosial selalu valid. Khusus untuk program penanggulangan kemiskinan yang terkait dengan kegiatan program Keluarga Harapan.
itu untuk Provinsi Maluku, alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial itu adalah 118,5 miliar. Itu untuk 2 kota dan 9 kabupaten. Ya, jadi, nah ini program bersyarat, kita berharap mudah-mudahan 118,5 kurang lebih, ya, yang diperuntukkan bagi 62.741 keluarga penerima manfaat. Itu kita berharap itu semua bisa terpenuhi. Bahkan kita berharap lebih dari itu. Kenapa? Karena ini program Keluarga Harapan. Kita juga berharap pemerintah kabupaten kota dia lebih optimal untuk mendorong seluruh potensi yang ada di kabupaten kota, yaitu kita punya pendamping-pendamping PKH dalam rangka melakukan verifali terhadap data yang ada itu. Menurut Sartono Pinim, program Keluarga Harapan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Saat ini jumlah penduduk miskin di Maluku mencapai 124.448 kepala keluarga. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Tim Komisi A DPRD Provinsi Maluku melakukan kunjungan kerja ke Kota Tual baru-baru ini. Kunjungan itu dimaksudkan untuk melihat langsung realisasi penggunaan dana APBD dan APBN oleh pemerintah Kota Tual. Kedatangan 9 anggota DPRD Provinsi Maluku Komisi A DPRD Maluku ke Kota Tual dalam rangka pengawasan sekaligus melihat langsung sejumlah lokasi yang direncanakan untuk pembangunan hotel-hotel di sana. Pembangunan hotel-hotel itu dimaksudkan bagi peningkatan sektor pariwisata Kota Tual. Selain itu dilakukan pertemuan dengan wali kota dan sejumlah pimpinan SKPD Kota Tual yang membahas masalah sosial, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Pada pertemuan tersebut, pimpinan rombongan Komisi A DPRD Provinsi Maluku Saadia Uluputi mengatakan kedatangan mereka adalah untuk mengawasi sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Tual terkait realisasi penggunaan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku dan APBN di Kota Tual. Selain itu mereka juga berharap mendapat masukan terkait berbagai kendala yang dihadapi pemerintah Kota Tual dalam pengelolaan dana tersebut. Wali Kota Tual Adam Rahayaan mengusulkan tentang penanganan guru sekolah menengah atas di Kota Tual. Sesuai ketentuan, sekolah menengah atas merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun guru kontrak dan guru honorer tingkat SLTA saat ini di Kota Tual belum jelas penanganannya. Karena itu Rahayaan berharap agar hal itu dibahas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan di lapangan. Dengannya nasib para guru tersebut tidak terkatung-katung serta pengawasan menjadi lebih mudah. Pertemuan antara tim Komisi A DPRD Maluku dengan jajaran pemerintah Kota Tual berlangsung lebih dari 6 jam. M. Johanta Tipikalawan melaporkan dari Tual. Pemirsa, pemerintah Kota Ambon Senin kemarin menggelar pasar murah bagi masyarakat di Dusun Air Ali di Desa Rumah 3 dengan harga terjangkau. Pasar murah yang dilaksanakan ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama Ramadan maupun Idul Fitri. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama Ramadan maupun Idul Fitri, pemerintah Kota Ambon Senin kemarin menggelar pasar murah di Dusun Air Ali Desa Rumah 3. Pasar murah itu akan dilaksanakan selama 3 hari dengan harga yang terjangkau di bawah harga pasar. Wakil Wali Kota Ambon Sarip Hadler mengatakan pasar murah yang dilaksanakan pemerintah Kota Ambon ini adalah merupakan bagian dari program pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat selama Ramadan maupun Idul Fitri, utamanya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ya, pasar murah ini kan seperti sambutan tadi yang saya sampaikan, ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kecil ya, masyarakat yang tidak mampu, yang pertama mau turun ke pasar saya udah susah. Karena dia memperhitungkan transport dan segala macam, itu transport aja bisa lebih daripada harga yang dia beli di pasar. Nah karena itu Bukit Barisan menjadi salah satu tujuan untuk kita membantu masyarakat di sini dalam rangka memenuhi kebutuhannya dalam menghadapi
Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah yang akan datang. Selain di sini, kita akan membuat tanggal 8 sampai 10 di Galunggung, Negeri Batu Merah. Cuman dua titik yang kita lakukan di menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kepala Dusun Air Ali pada kesempatan itu menyambut positif pasar murah yang digelar pemerintah Kota Ambon. Dengan pasar murah yang digelar di dusun mereka, warga yang berada di Bukit Barisan itu tidak perlu turun ke pasar untuk memperoleh kebutuhan bahan pokok mereka karena telah tersedia di pasar murah tersebut. Jadi dengan adanya pasar murah ini, pemerintah Kota Ambon memilih tempat ini kita kira paling tepat sekali dengan harga-harga yang bisa terjangkau, karena beberapa pengalaman sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu, atau masyarakat yang ada di sini ketika dia mau beli misalnya di Poka, di Laha, di Lapangan Merdeka, kadang-kadang waktu sampai di sana rencana mau belanja, padahal barang-barang sudah habis. Hanya dong pulang, dong rugi jalan, dong ongkos, barang-barang sendap yang lebih murah. Dengan dong pilih bahwa pemerintah kota pilih Kampung Air Ali Negeri Rumah 3 ini supaya barangkali kata masyarakat ini bisa pas, bisa mendapatkan harga-harga barang yang lebih terjangkau, orang bisa melaksanakan puasa lebih khusyuk, lebih baik. Lalu kemudian di Lebaran juga orang bisa berlebaran dengan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Selain di Dusun Air Ali, pemerintah kota juga akan menggelar pasar murah di Galunggung, Desa Batu Merah. Pasar murah yang dilaksanakan pemerintah Kota Ambon ini ke depan akan dilaksanakan di tempat-tempat lain seperti di Soa Bali, Waihaung, Jalan Baru, Ponorogo, Stain Kebun Cengke, dan sejumlah titik lainnya di Kota Ambon. Abu Sahabawa, Unga melaporkan. SMP Negeri 19 Ambon hari ini menggelar pentas seni akhir tahun ajaran. Pagelaran seni yang berlangsung dari 31 Mei hingga 6 Juni itu merupakan puncak dari seluruh program sekolah tahun ini. Kreativitas merupakan suatu ungkapan yang tidak asing khususnya untuk anak usia sekolah yang selalu berusaha menciptakan sesuatu sesuai imajinasinya. Kreativitas tersebut dapat diwujud nyatakan lewat berbagai bentuk, salah satunya seni. Hal inilah yang dipertontonkan oleh siswa SMP Negeri 19 Ambon dalam pagelaran seni yang berlangsung hari ini. Melalui pagelaran seni tersebut, siswa SMP Negeri 19 Ambon menunjukkan bakat dan kreativitas mereka dalam bernyanyi, menari, berpidato, serta puisi. Para siswa yang tergabung dalam paguyuban sekolah tersebut menampilkan kreativitas seni mereka, antara lain tarian tradisional khas Maluku Tenggara Barat, tarian cakalele yang dimodifikasikan dengan unsur tarian modern, serta lagu-lagu daerah maupun lagu perjuangan. Penampilan apik para siswa tersebut mendapat apresiasi positif dari orang tua murid serta para guru yang memadati aula SMP Negeri 19 Ambon. Kepala SMP Negeri 19 Ambon Nyonya Ceber Hitu saat menutup pentas seni pagi tadi mengungkapkan ada berbagai alasan sehingga kreativitas penting untuk dimunculkan dan dikembangkan dalam diri anak. Menurutnya dengan berkreasi, anak dapat mewujudkan dirinya. Perwujudan diri merupakan salah satu kebutuhan manusia. Selain itu, dengan berpikir kreatif memungkinkan anak untuk menyelesaikan suatu masalah. Melalui kreativitas, anak juga mampu mengekspresikan pikirannya tanpa ada batasan. Pengembangan kreativitas anak terdapat pada seluruh bidang kemampuan dasar yang meliputi pengembangan berbahasa, kognitif, dan fisik motorik. Tidak kalah penting adalah pengembangan kreativitas anak mengembangkan kemampuan dasar seni. Menurutnya, seni juga dapat menyatukan individu yang berbeda. Yohanes Limba melaporkan.